bercerita tentang komoditas kelapa sawit. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Jadi kelapa sawit ini adalah komoditas eksportir kedua setelah batu bara di Indonesia ya. Jadi Indonesia ini adalah eksportir terbesar batu bara, yang kedua minyak CPO. Nah, jadi komoditas kelapa sawit, komoditas padi adalah dua komoditas, yang satu dari komoditas perkebunan, yang satu dari komoditas tanaman pangan. Itu adalah komoditas yang paling gampang dipolitisasi. Mungkin ibu-ibu pernah apa namanya mengalami ya dulu tahun 2022 kalau nggak salah ya, bahwa sedang menghadapi persiapan Ramadan, ternyata minyak goreng hilang di pasaran. Minyak goreng hilang di pasaran. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata ada mafia-mafianya juga. Ya, pemilik perkebunan besar swasta yang punya kepentingan untuk mengekspor ke Eropa berupa CPO ya, ke palm oil atau minyak sawit. Nah, cuman ketika itu apa namanya menggandeng Kementerian Perdagangan zamannya eranya Pak Jokowi, kemudian karena memang harga di Eropa itu meningkat, harga CPO meningkat, sehingga ketersediaan dalam negeri itu betul-betul tidak ada. Maka dari CPO itu yang kemudian berikutnya diolah menjadi minyak goreng, itu tidak tersedia. Sehingga ibu-ibu teriak-teriak ya, mau goreng pakai apa dan lain-lainnya, kalau minyak kelapa jauh lebih mahal dibanding minyak sawit. Maka yang terjadi pemecatan ya salah satu menteri perdagangan dan ada hubungannya dengan para birokrat ya di situ. Nah, itulah salah satu parameter yang tadi saya sampaikan, paling gampang dipolitisasi. Nah, kalau kita evaluasi keberadaan kelapa sawit di zamannya Pak Harto dulu sampai sekarang menjadi primadona komoditas yang memang identik dengan para orang-orang pengusaha, para pejabat, ya pengusaha-pengusaha pasti punya kebun sawit. Kenapa? Karena kebun sawit ini memiliki keuntungan sangat luar biasa. Kita memelihara waktu 4 tahun ya, katakanlah dari nol penanaman, replanting, kemudian sampai 4 tahun. Nah, dari 4 tahun ini kita bisa mendapatkan hasil atau disebut tanaman menghasilkan mulai dari 4 tahun. Kalau dulu sampai 5 tahun baru panen, sekarang 4 tahun sudah ada yang bisa panen buah pasir ya, buah pertama. Nah, selama 2 pekan sekali nanti kita panen terus. Nah, sedangkan hasil yield per tahun dalam 1 hektar, yield itu berarti jumlah tonase yang dihasilkan ya tanaman buah segar dalam 1 hektar per tahun. Nah, itu rata-rata bisa tembus ya kalau tidak dirawat ya mulai 15 ton sampai 35 ton. Artinya ya berdasarkan daripada pidato kenegaraan Presiden Prabowo di forum G20, kemudian di forum APEC ya. Kemudian di situ disampaikan bahwa Indonesia sedang melangsungkan swasembada pangan. Jadi swasembada pangan sudah dimulai itu ketika dilantik ya selama 4 tahun ke depan. Kemudian swasembada energi. Nah, dari apa yang disampaikan ini bahwa swasembada energi pun ini ada hubungannya dengan bahan bakar yang disebut dengan B50. Nah, dulu penelitian B20, B35, B50 ya. Artinya apa? Bahan bakar biodiesel yang disuplai dari minyak nabati atau minyak sawit ini 50%-nya, sisanya adalah solar. Ini sudah diuji coba bahwa Indonesia apa namanya eh, di forum luar negeri pun banyak yang mau menolak CPO dari Indonesia. Tapi ya itu tadi Indonesia akan memproduksi skala besar-besaran yaitu berupa industri swasembada energi tadi yang berupa B50 tadi. Nah, dari dampak pidato kenegaraan di forum-forum APEC dan G20 inilah sampai sekarang harga tandan buah segar di tingkat petani pemilik kebun sawit ini rata-rata sudah di atas Rp3.000 ya. Kalau di Malaysia kemarin alhamdulillah saya mendampingi tamu dari Malaysia ya. Di sana itu stabil per 1.000 kilogram itu harganya 1.000 ringgit ya. Jadi setara dengan 3.500 sampai 3.600 per kilogramnya ya. Nah, artinya komoditas sawit ini sampai sekarang masih menjadi primadona. Ya, primadona para pengusaha yang menginvestasikan dananya di kebun sawit. Nah, lantas apa hubungannya dengan kita? Nah, karena sawit ini harus dirawat, sawit ini harus dipelihara supaya bisa meningkat hasilnya. Kebayang kalau misalkan 3.000 kilogram, mohon maaf, 30.000 kilogram
atau ya 30.000 kilogram ke atas 30 ton dikali 3.000 rupiah ya. Jelas 90 juta per hektar kita dapatkan atau per hektar pemilik kebun sawit dapatkan keuntungan. Nah, sedangkan sawit ini kan semakin kuantitasnya atau semakin luas, maka di situ akan mendapatkan keuntungan. Ya, kalau misalkan belasan hektar, ratusan hektar, puluhan hektar, ratusan hektar, jutaan hektar, itu uang semua. Nah, sedangkan perawatannya tidak begitu rumit ya. Yang penting jangan sampai gulma itu sudah tinggi baru sibuk perawatan. Nah, seiring harga sawit itu terus melambung, meskipun ada penurunan hanya 100 sekian rupiah ya, tapi tetap sawit ini tetap masih di atas rata-rata 3.000 rupiah yang saya pantau per hari ini ya. Nah, sentra pertama adanya di Jambi dan Pekanbaru, yang kedua di Kalimantan Barat, yang ketiga di Sumatera Utara. Itu sentra sawit terluas di Indonesia. Kemudian sawit ini pun ya apa namanya? Jadi untuk memenuhi kebutuhan swasembada energi, harganya masih stabil 3.000. Dan kemudian stadium umur tanamannya pun sawit yang berumur 4 sampai 8 tahun dengan 8 sampai 16 tahun itu berbeda. Karena rendemen minyak oil, contents dan lain-lainnya yang ada pada kelapa sawit ini itu semuanya tergantung daripada stadium umur tanaman. Makanya umur sawit 9 sampai atau 8 sampai 16 tahun itu harganya pasti lebih tinggi dibanding yang baru buah pasir. Kenapa? Karena memang rendemen minyaknya jauh lebih bagus. Nah, artinya komoditas pertanian atau komoditas perkebunan sawit ini masih kalau berdasarkan statistik kepemilikan sawit itu sudah lebih dari 16 juta hektar seluruh Indonesia ini. 16 juta hektar terluas alam semesta ya Indonesia ini ya, 16 juta hektar. Kemudian kalau kita plotting kepemilikan sawit ini ada tiga. Ada perkebunan besar swasta yang dari 16 juta itu 57% lebihnya itu adalah didominasi oleh perkebunan besar swasta yang dikelola secara komersil. Yang kedua, perkebunan inti rakyat hanya 40 sekian persen saja, dan sisanya adalah di bawah 5% perkebunan inti rakyat, perkebunan negara atau BUMN berupa PTPN dan lain-lainnya. Artinya, produk base farming ini belum 1%-nya digunakan oleh pemilik kebun sawit seluruh Indonesia ini. Nah, ini peluang besar. Ya, peluang besarnya bagaimana caranya produk ini ya biasanya suka mengundang polemik ya, teknologi slow release. Jadi ini Ambes ini teknologi slow release karena kita mengaplikasikan pupuk 3 bulan sekali ya, kemudian selama 4 kali dalam 1 tahun aplikasi ya, dalam 4 kali aplikasi dalam 1 tahun. Nah, kalau ada pertanyaan ya sebelum masuk ke materi intinya ya, kita hanya selayang pandang dulu. Bagaimana mungkin dan apa korelasinya pupuk Pambes ini yang diaplikasikan untuk TM1 4-8 tahun dibutuhkan hanya 100 gram saja 1 kali aplikasi dikali 4 kali aplikasi setara dengan 400 gram atau 4 ons saja per pohon per tahun. Bagaimana korelasinya? Karena selama ini mindset petani sawit itu kalau pupuk itu rata-rata 8 sampai 15 kg per pohon per tahun setiap stadium umur tanaman. Itu kisarannya 8 sampai terkecilnya 8 kilogram untuk 1 pohon 1 tahun ya, sampai 15 kilogram per pohon per tahun. Nah, mereka mindsetnya masih seperti itu. Nah, sedangkan Bapak dan Ibu semua, teknologi tepat guna yang ada pada Pambes ini, meskipun katakanlah diuji secara laboratorium, ya, itu rata-rata tidak ya sesuai konten saja yang biasanya sudah berdasarkan surat yang diberikan dari izin edar dari Kementerian Pertanian. Tapi inilah teknologi yang tepat pada produk ini. Karena di dalam produk ini ada teknologi ketika pupuk ini kontak dengan kelembaban yang ada di tanah, kelembaban yang ada di udara yang disebut dengan relative humidity atau kadar air yang ada di udara, maka pupuk ini akan berubah menjadi larutan yang mudah diserap oleh manusia perakar. Nah, disitulah nanti ada yang berupa kandungan unsur hara yang bisa meningkat, yang tidak terdeteksi oleh laboratorium. Makanya ketika ada pertanyaan yang ragu-ragu, yang mengundang polemik dan lain-lain, ya Bapak sebagai pemilik kebun sawit tidak percaya terhadap blog kita ini. Ya, karena Bapak kan belum mencoba. Nah, supaya Bapak percaya 100%, apakah betul produk bisa meningkatkan hasil? Silakan. Bapak coba. Bapak mau ambil berapa paket,
Ya, karena kalau tidak mengambil paket harganya end user cukup tinggi, 250.000 per PV-nya, per box apa per pouch-nya. Nah, seperti itu. Jadi artinya inilah salah satu teknologi pada produk-produk base farming, terutama yang di apa pada pump base dan sea grow, yang mampu meningkatkan unsur hara ketika kontak dengan lembab yang ada di tanah. Yang bisa menikmati siapa? Bukan laboratorium yang bisa mendeteksi, tapi tanaman itu sendiri. Ya, karena apa? Karena di dalamnya ada teknologi yang disebut dengan teknologi pembenah tanah, yang disebut dengan asam humat. Asam humat itu dibutuhkan untuk lahan pertanian, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena apa? Karena asam humat ini mampu memberikan yang namanya atau bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, juga bisa memanfaatkan berbagai residu kimia sintetis. Maka ketika ada pertanyaan, bagaimana mungkin ini pemupukan untuk TM1 umur 48 tahun hanya 4 on saja per pohon per tahun, sedangkan kami 8 sampai 15 kilogram per pohon per tahun. Nah, kita balik tanya lagi, selama Bapak memupuk sekian banyak, 8 sampai 15 kilogram per pohon per tahun, nah, tanya lagi, berapa yang diserap oleh tanaman? Berapa yang menjadi residu di dalam tanah? Dan berapa yang menguap karena ada unsur nitrogennya misalkan. Kita sampaikan seperti itu. Dan kenapa bahwa aplikasikan pupuk masih ada ngetrek? Ngetrek itu adalah tanaman menghasilkan tapi tidak produksi. Jadi harus 2 pekan sekali panen, ini tidak bisa dipanen karena ngetrek tadi. Tidak menghasilkan bunga, ya bunga dan bunga jantan dan bunga betina. Sehingga tidak berpengaruh terhadap ketersediaan tanaman buah segar. Nah itu silakan tanyakan. Nah, kalau berbicara teknologi, apakah bisa 4 ons untuk mengcover kebutuhan nutrisi selama 1 tahun per pohon per tahun? Ya, kalau kita berbicara tentang nutrisi, kita balik tanya kepada diri kita ini makan nyari kenyang apa nyari nutrisi kira-kira? Ya, kalau nyari nutrisi, seperti teknologi yang ditemukan berupa makanan untuk para astronot yang mendarat di luar angkasa, baik di bulan atau di planet manapun, itu adalah teknologi bagaimana caranya kita bisa menyerap yang namanya makanan hanya berupa kapsul saja tapi nutrisinya tercukupi. Ya rasa rasa laparnya pun bisa teratasi. Itulah teknologi yang namanya teknologi. Nah, sedangkan ini produk Pambes ini adalah teknologi tepat guna yang ketika pupuk itu tidak harus banyak. Nah, makanya inilah kesimpulannya Bapak Ibu semua prolog terhadap produk Pambes ini ya, apalagi para mitra yang memang sedang memprospek para pemilik kebun sawit ya, sambil nanti kita arahkan juga seperti apa teknik closingnya dan lain-lainnya ya. Nah, dari legalitas diproduksi oleh PT Setia Agung Sinergi, ya PT SAS namanya ya. Kemudian distributor tunggalnya adalah PT Bandung Eco Sinergi Teknologi, dan ini tidak diproduksi oleh siapapun. Makanya brand dari Pambes ini adalah brandnya PT BES. Apa itu Pambes? Nah, PAM itu adalah family Palmae, maka pupuk ini diperuntukannya untuk family Palmae. Apa itu family Palmae? Family palem-paleman yang daunnya menjari itu seperti gambar di sini ya. Jadi daun menjari ini ada kurma, ada jame atau pinang, ada kelapa sawit, ada kelapa biasa ya, ada jernang, ada apa lagi? Ada masuk apa namanya? Aren dan lain-lain itu adalah family Palmae ya. Nah, kemudian secara legalitas bahwa pupuk ini dipublikasikan ataupun diberikan izin edar ini baru bulan Agustus 2024. Jadi sudah masuk bulan kelima ini ya. Makanya Bapak Ibu semua, pangsa pasar, biasanya pangsa pasar yang 3 ini ya, perkebunan besar swasta insya Allah pengujian-pengujian secara uji efektivitas sedang kita proses ya, sedang kita proses. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan data untuk apa namanya, untuk memprospek pemilik besar swasta, insya Allah sudah kita proses. Yang kedua, perkebunan tadi inti rakyat yang dimiliki oleh perorangan. Nah, yang perorangan inilah yang 47% lebih ini mereka biasanya tidak membutuhkan data, ya. Karena data-data itu adalah yang mereka butuhkan untuk petani-petani inti rakyat. Biasanya mereka mendapatkan efisiensi biaya, ya, ketika pembelian produk Pambes ini. Yang kedua, baru bisa menyaksikan testimoni kenaikan rataan bobot tanah atau kenaikan eh, hasil panen daripada yang dibudidayakan pada komunitas kelapa sawit ini yang menggunakan produk Pambes itu. Nah, jadi kalau perkebunan inti rakyat, ya tentunya perkebunan negara ya berupa PTPN dan lain-lainnya, biasanya itu membutuhkan e-katalog. Produk yang ada e-katalog hanya Sigrow saja. Ya. Kalau Pambes ini belum ada e-katalog karena memang ada apa namanya
e-katalog ini dibutuhkan oleh lembaga pemerintahan supaya bisa memantau harga HPP-nya berapa, harga pokok produknya berapa. Tapi secara prinsip bahwa legalitas ini yang dipublikasikan oleh produsen, kandungan haranya lebih dari 12%, kandungan total kaliumnya lebih dari 23%, trace elemennya yang kita publikasikan hanya berupa boron, tembaga, dan seng, ya, boron, cukrum, dan zinc. Nah, kalau kita lihat di sini hasil daripada uji kajian apa namanya Kementerian Pertanian, di sini P25-nya tepatnya ada 18,83%. Kemudian K2O-nya 23,36%. Maka pupuk ini mampu ya merangsang pembungaan bunga jantan dan betina. Jadi bunga jantan betina ini kalau di sawit itu ada sekrasio namanya. Ya, 20% untuk bunga jantan, 80% untuk bunga betina. Nah, yang tidak seimbang itu misalkan didominasi oleh bunga jantan, makanya disebut dengan panen jangjang kosong nantinya. Kalau misalkan dalam satu pohon ada bunga betina saja semua, tidak ada bunga jantan, itu yang disebut dengan buah landak. Nah, jadi unsur K2O yang tinggi ini itu bisa mampu merangsang pembungaan dan sekrasio, menstabilkan sekrasio pada kelapa sawit. Kemudian di situ ada boron sama hampir 1%, ada zinc 4,43%, dan kadar airnya 4,31%. Nah, ini yang dipublikasikan oleh produsen kepada halayak ramai. Ya, intinya secara kajian ini yang pupuk sudah cukup lengkap. Ya, makanya sekarang ada infonya inden katanya. Tapi ya inilah fakta realitanya Bapak Ibu semua. Ya, pupuk ini terus kita edukasi ya, terutama kita arahkan ketika ada polemik di kalangan pemilik kebun sawit dan lain-lain, kita arahkan langsung dempot saja. Bapak mau ambil paket berapa? Jadi kalau ada pertanyaan, satu pouch ini untuk berapa pohon? Nah, ini banyak pertanyaan yang rata-rata pada bingung mitra ngejawabnya. Karena ini 1,2 kilo, maka diperuntukkan untuk 12 kilo. Untuk 12 pohon. Untuk 12 pohon, stadia umur stadia stadia TM1 umur 4 sampai 8 tahun. Nah, prinsip utama dalam penggunaan produk pump-based ini, Bapak dan Ibu semua ya, ataupun penggunaan produk pupuk lainnya untuk sawit, itu saya sarankan rata-rata harus tuntas 1 tahun. Supaya apa? Supaya kita bisa menyimpulkan 1 tahun itu termasuk cepat sebetulnya, ya. Karena rata-rata paling cepat itu harusnya 1,5 tahun, ya, supaya tidak ada dampak dampak pupuk-pupuk sebelumnya yang digunakan. Maka kalau ada pertanyaan, satu saset atau satu pouch ini, pupuk pambes ini untuk berapa pohon? Jawaban saya yang tepat adalah untuk 3 pohon. Kenapa 3 pohon? Karena 1.200 gram dibagi 400 gram, karena satu pohon TM1 itu rata-rata adalah 400 gram. Nah, 400 gram. Jadi 1.200 gram atau 1,2 kilo dibagi 400 gram itu setara dengan 3 pohon. Karena aplikasinya harus rutin. Jangan sampai ada pemahaman satu pouch ini untuk 12 pohon, maka aplikasi keduanya tidak akan efektif, ya. Jadi tepatnya satu pouch ini untuk tiga pohon, masing-masing 400 gram per pohon per tahun, ya. Jadi untuk 3 pohon 1.200 dibagi 400 gram 3 pohon. Nah, manfaat pupuk pambes ini dilengkapi dengan kandungan lengkap yang dibutuhkan tanaman. Mengandung unsur pembenah tanah, mengandung hara makro mikro ya yang cukup lengkap yang dibutuhkan pada tanaman sehingga mampu meningkatkan hasil produksi kelapa sawit. Membantu membenahi unsur tanah, memperbaiki fungsi akar, batang, dan daun yang dibutuhkan pada fase vegetatif maupun generatif. Fase vegetatif yaitu perkembangan warna hijau daun pelepah dan lain-lain. Kalau generatif sudah mengarah kepada pembungaan dan menghasilkan tanah buah segar. Pupuk pambes ini juga adalah pupuk yang berteknologi tinggi yang tepat guna dan yang paling utama adalah dan tepat biaya untuk para petani. Karena di sini ada teknologi yang tidak harus membuang-buang pupuk dalam jumlah besar. Nah, kemudian rekomendasi cara penggunaan pupuk ini ada di kemasan, ya. Cuman mungkin Bapak dan Ibu pasti masih bingung ya penggunaan caranya seperti ini. Tetap tanggal 30 itu hari Kamis. Ya, penggunaannya masih seperti ini, masih bingung. Karena di situ ada umur tanaman, kelapa sawit TM, tanaman menghasilkan 4 sampai 8 tahun, 9 sampai 13 tahun, 4 sampai 20 tahun, di atas 20 tahun. Dosisnya yang membingungkan ini 0,5 sampai 1 on. 1 sampai 1,5 on atau 100 gram sampai 200 gram, 1,5 Tanggal 150 gram 3 atau sampai tanggal dengan 200 gram ya. orang Jadi 1 on kalau itu 100 gram. tanggal 3, Nah, 4 kemudian di itu sini dua untuk ya
mengatasi kebingungan Bapak Ibu semua ketika melihat rekomendasi ini yang ada di kemasan, maka saya bantu penjelasannya ya melalui ini ya. Nah, ini dosisnya. Jadi dosis aplikasi Pambes ini yang paling harus kita ketahui. Makanya di sini ada hitung-hitungannya ya. Cara menghitung kebutuhan Pambes untuk eh, sawit yang mau kita aplikasikan produk Pambes. Yang pertama kuncinya adalah kita harus menghitung dulu populasi kelapa sawit dalam luasan 1 hektar. Nah, itu yang paling utama. Kita harus menghitung dulu populasi kelapa sawit dalam luasan 1 hektar. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua ya, ya, supaya ini apa namanya memberikan pengalaman juga dan pemahaman juga. Nah, kemarin saya dipanggil ya di PTBS perusahaan karena ada apa namanya pemilik sawit dari jiran Malaysia yang cukup luas di atas 200 hektar mau menggunakan produk PTBS ya terutama produk untuk sawit ya. Nah, jadi dalam forum diskusi tersebut ya yang ditanyakan berapa kebutuhannya. Kalau kita tidak tahu rumusnya, apa yang harus kita tentukan dulu, pasti akan bingung. Nah, sedangkan permintaan dari mereka itu eh, per, bukan per hektar, tapi per ekar. Per ekar itu satuannya 0,4 hektar, yang populasinya ada 55 pohon. Ya, nah kemudian saya berikan solusi. Oke, karena memang permintaannya per ekar tadi per apa namanya per 4.000 meter persegi atau 0,4 hektar, populasinya 55 pohon, ya. Akhirnya 1 hektarnya dikonversi. Yang penting prinsipnya sama-sama saja. Nah, kalau umum kan kita harus mengetahui dulu nih bahwa populasi dalam luasan 1 hektar sawit itu kita tidak bisa mematok kan sawit 140 pohon, Pak. Tidak bisa karena ada jenis pelepah panjang yang kapasitasnya bisa 120 pohon per hektar. Ada yang 136 pohon per hektar dan ada 143 pohon per hektar itu jenisnya pelepah pendek. Nah, kalau kita simpulkan di sini, kalau kita sudah mengetahui jumlah populasi dalam luasan 1 hektar, maka selanjutnya kita menghitung stadia umur tanaman. Nah, stadia umur tanaman ini dibagi menjadi 5. Ada tanaman belum menghasilkan di bawah 4 tahun, ada tanaman menghasilkan umur 4 sampai 8 tahun, ada tanaman menghasilkan 2 atau TM2 umur 11 sampai 13 tahun, TM3 umur 14 sampai 20 tahun dan TM4 di atas 20 tahun. Kenapa ini harus kita ketahui? Karena ada hubungannya dengan dosis penggunaan pupuk Pambes tadi. Ya, dosis penggunaan pupuk Pambes tadi. Nah, kalau kita sudah mengetahui populasi yang kita hitung dalam 1 hektar, kemudian di situ ada yang namanya kita ketahui katakan 120 pohon, jenis pelepah panjang. Kemudian stadium umur tanamannya stadium umur tanaman 1 sampai 8 tahun. Berapa kebutuhan pambesnya? Itu yang ditanyakan. Biasanya pemilik kebun sawit itu ya sebelum yang bersangkutan apa namanya mengkaji testimoni dan lainnya, biasanya yang bersangkutan bisa tertarik dengan melakukan produk base farming ini, produk pambes ini biasanya dengan adanya efisiensi biaya. Makanya suatu hal yang mustahil. Produk PTBS harga harga pembeliannya jauh lebih tinggi kemudian dibanding uh, petani yang menggunakan pupuk-pupuk konvensional, kemudian produk kita dilirik. Itu suatu hal yang mustahil. Maka solusi pertamanya kita harus meyakinkan bahwa produk Pambes ini kalau digunakan oleh para pemilik kebun sawit akan ada efisiensi biaya. Kalau tidak ada efisiensi biaya, harga lebih tinggi, lebih mahal, tidak akan dilirik oleh para pemilik kebun sawit. Maka materi dasarnya, rumus dasarnya harus kita hitung adalah hitung populasinya dulu per hektar. Jangan muluk-muluk, lahannya ada 200 hektar. Ya tetap kita hitung itu satuannya per satuan 1 hektar dulu, nanti dikali 200 kebutuhannya. Ya. Nah, kemudian stadium umur tanaman tadi sudah diketahui, nah kemudian baru kita hitung kebutuhan pambesnya. Nah, kalau kita hitung di sini, ya, penjabaran dari rekomendasi pemupukan di kemasan, akhirnya kita menyimpulkan ya antara produsen dan teknologi based farming bahwa TBM tanaman umur di bawah 4 tahun itu dosisnya 50 gram per pohon. Ya, 50 gram per pohon. Kemudian TM1 umur 4 sampai 8 tahun dosisnya 100 gram per pohon. Ya, itu jadi yang tadinya ada 50 sampai 100, ya, kemudian 100 sampai 150 gram, 150 gram sampai 200, kemudian di atas itu 200 di atas 200 gram
atau di 250 gram. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu harus mengetahui dulu tadi kuncinya adalah setelah kita menghitung populasi dalam luasan 1 hektar, kita tentukan ada berapa pohon, 120 pohon kah, 130 kah, atau 140 atau 150 kah. Nah, setelah itu baru kita hitung stadium umur tanaman. Oh, ini Pak tanamannya baru berumur 10 tahun. Itu sudah jelas, maka dosisnya adalah 150 gram per pohon. Ya. Kalau kita ingin menghafalnya secara mudah, dari TBM di bawah umur 4 tahun sampai TM4 di atas 20 tahun, kita hitung mulai dari 50 gram dan kenaikannya pun 50 gram. Maka 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, sampai 250 gram. Nah, ini harus dihafalkan di dalam isi kepala. Ya. Jangan di luar kepala. Di luar kepala bingung nanti cara mengundangnya lagi. Bisa lupa nanti. Kalau dalam isi kepala, oh ini Bapak punya sawit umurnya 15 tahun, masuknya ke TM3, dosisnya 200 gram Pak. Nah itu harus langsung cekatan. Nah itu semua harus dihafal. Ya harus dihafal dan memang harus dipahami. Nah kemudian di sini keterangan 1 sendok takar itu 50 gram. TBM adalah istilah tanaman belum menghasilkan. Umurnya bisa di bawah 4 tahun. Dan TM adalah istilah tanaman menghasilkan. Nah sekarang kita hitung cara mudahnya. Yang cara mudah kita hitung, ini rumus yang berikutnya ya. Nah, kalau kita aplikasikan pupuk pambes ini di lahan luasan 1 hektar, yang kita ketahui karena di jenis pelepah panjang, kapasitasnya hanya 120 pohon per hektar, maka di sini stadium umur tanamannya, karena yang memang mau diaplikasikan ini adalah stadium umur tanaman umur sampai 48 tahun, maka di sini kita dapatkan aplikasinya 3 bulan sekali, 1 tahun 4 kali aplikasi. Nah, aplikasi pertama 100 gram per pohon dosisnya ya, karena ini TM1. Jadi umur sawit mulai dari 4, 5, 6, 7, 8 itu masuknya adalah TM1. Nah, itu dosisnya 100 gram per pohon. Dikali 120 pohon. Kenapa dikali 120 pohon? Karena yang kita hitung ini adalah populasinya hanya 120 pohon saja di pelepah panjang. Nah, kemudian 12 kilogram pambes. Dari mana hitungan 12 kilogram? Dari kebutuhan 100 gram per pohon dikali 120 pohon setara dengan 12 kilogram pambes atau 1.200 ya 12.000 ya 12.000 gram. Nah, kalau kita sudah menghitung ini semua, kita harus tentukan dulu kalau kita aplikasikannya 1 Januari, maka aplikasi 3 bulan berikutnya tepatnya di 1 April. 1 Januari sudah masuk ini hitungan Januari ya. Februari, 1 Februari, 1 Maret. Nah, 1 April kita masuk trimester berikutnya atau 3 bulan berikutnya. Kalau aplikasinya 17 Januari, maka aplikasinya 17 April. Ya. Nah, itu hitung-hitungannya harus harus betul-betul kita pahami dulu tuh, ya. Nah, jadi kebutuhannya aplikasi pertama 100 gram kali 120 pohon 12 kilogram. Kalau ini variabelnya populasinya 140 pohon, maka kebutuhannya bukan lagi 12 kilogram setiap kali aplikasi. Ya, tapi 14 kilogram. 100 gram dikali 140 pohon itu setara dengan 14 kilogram. Nah, itu cara ngitungnya seperti itu ya. Nah, kemudian 12 kilogram dikali 4. Nah, itu dibutuhkan setara dengan jumlah kebutuhan pambesnya adalah 48 kilogram, ya 48 kilogram dikali apa dibagi 1,2 kilogram karena pambes ini adalah bobotnya 1,2 kilogram. Maka dibutuhkan setara 40 pouch saja. Untuk mendapatkan 40 pouch bagaimana? Itu silahkan diatur. Ya, mau kita joinkan basic dulu ya di 2,85 dapat 16 produk. Kemudian kita adakan repeat order 2,4 dapat 20 pouch, 20 PV. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini semua, itu dipersilahkan. Yang penting harga kita harus ketahui ya, harga pemupukan petani konvensional mulai stadium umur TM1 sampai TM4 itu bervariasi, mulai 97.000 sampai 225.000. Nah, kalau kita menggunakan ini berapa untuk mendapatkan 40 pos? Nah, dihitung saja silahkan. Yang jelas ini ada yang namanya efisiensi biaya. Begitu pula penggunaan TM2. Nah, kalau TM2 ini dosisnya 150 gram. Umur 9 sampai 13 tahun, maka aplikasinya adalah 18 kilogram pambes. Ya. 18 kilogram pambes dikali 4 kali aplikasi, maka dibutuhkan 72 kilogram atau 60 pouch. Ya. Nah, kemudian TM3 pun sama, dibutuhkan 200 gram atau 2 ons atau 0,2 kilogram.
kali 120 pohon, 24 kilogram pambes satu kali aplikasinya, dikali 4 kali aplikasi, itu setara dengan 96 kilogram. 96 kilogram dibagi 1,2 kilogram, itu setara dengan 80 pouch. Ya, setara dengan 80 pouch. Kemudian TM4, umur di atas 20 tahun, ini dosisnya adalah 1/4 kilogram atau 250 gram per pohon, kali 120 pohon, setara dengan 30 kilogram. Pambes satu kali aplikasi, kemudian 30 kilogram ini dikali 4 kali aplikasi setara dengan 120 pohon, 120 kilogram, mohon maaf, 120 kilogram ini dibagi 1,2 kilogram, setara dengan 100 pouch untuk TM4 di atas, umurnya di atas 20 tahun. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung kebutuhan ini semua, kalau kita simpulkan ini ya, kalau kita sudah bisa menghitung kebutuhan ini semua, maka kita akan memberikan gambaran berapa sih efisiensi penggunaan pupuk pambes ini. Maka dari itu, Bapak dan Ibu semua, sebelum kita memberikan kebutuhan pambes ini, alangkah baiknya kita sebagai mitra PT BES, kita buka diskusi tentang pupuk sawit ini. Kita tanya, Pak, selama ini berapa Bapak bisa mendapatkan hasil panen gitu kan? Ada juga yang mengakumulasikan ya, ataupun mengakumulasikan hasil panen 35 hektar dapat sekian ton gitu kan. Nah, kalau dibagi-bagi ternyata di bawah 1 ton. Ada juga. Yang penting kita satuannya per hektar saja dulu. Nah, jadi silakan sebelum Bapak dan Ibu memberikan gambaran tentang harga produk pambes ini yang digunakan untuk kelapa sawit, silakan arahkan dulu kepada para pemilik kebun sawit berapa biaya yang dikeluarkan dalam luasan 1 hektar dalam 1 tahun, itu berapa yang dikeluarkan. Misalkan dihitung biayanya 100.000 Pak per pohon per tahun karena 4 kali aplikasi misalkan ya. Nah, kemudian hitung nanti kebutuhannya berapa, nah baru kita perlihatkan nanti efisiensi biaya yang menggunakan produk pambes ini. Nah, ini materi ini sebenarnya penting ya sebelum kita mengeksekusi, karena rata-rata ya mitra ini belum bisa mengkaji sebagian besar ya analisis biaya sadar produksi pertanian. Nah, ini ilmunya ini. Jadi kalau sudah ada daya tarik para pemilik kebun sawit menggunakan produk pambes, karena sudah dibuka tadi prolognya bahwa produk ini adalah produk dengan teknologi tepat guna, ada asam umatnya, ada teknologi yang mampu meningkatkan usaha ketika kontak dan juga beban yang ada di tanah dan lainnya. Itu daya tarik tersendiri. Dan efisiensinya pun jelas karena kita tidak membutuhkan banyak orang dan aplikasinya cukup praktis gitu kan. Setelah kita memperkenalkan produk pambes ini, baru diarahkan untuk tadi menghitung jumlah populasi dan stadium umur tanaman. Nanti hasil keluar ini ya. Nah, saya ingin coba dulu, saya mau beli katakanlah 10 pouch. Nah, 10 pouch untuk berapa pohon? Tadi sudah saya sampaikan. Meskipun itu bobotnya 1.200 gram, bisa diaplikasikan untuk PM1 itu 100 gram. Jadi bukan artinya satu pouch itu untuk apa namanya? Untuk 10 pohon atau untuk 12 pohon ya. Untuk stadium umur 1, tapi arahkan pengujian supaya datanya real, itu kita arahkan bahwa pengujian pupuk pambes ini dikhususkan satu apa namanya satu pohon itu harus tuntas 1 tahun, berarti 4 kali aplikasi. Maka kalau ada pertanyaan satu pouch pambes ini untuk berapa pohon, kalau saya jawabnya untuk 3 pohon. Ya, kenapa 3 pohon? Karena dibutuhkan 400 gram TM1 48 tahun, 400 gram dikali 1.200 dibagi 400 gram itu untuk 3 pohon. Jadi jangan sampai kalau ada yang mau uji coba 10 pouch ini untuk berapa pohon gitu kan, malah dihitung eh, satu pohonnya 12 pohon, di total berarti 10 bisa 120 pohon 1 hektar misalkan. Nah, itu salah. Lebih baik satu pouch untuk tiga pohon, tapi dalam 1 tahun itu full dikerjakan diaplikasikan produk pambes. Karena kita tidak bisa menyimpulkan 1 kali aplikasi, kemudian tiba-tiba trimester kedua 3 bulan berikutnya kita tidak ada aplikasi lagi, nggak bakal bisa menyimpulkan ya. Ini kajian-kajian ini pun sedang kita kumpulkan data-data ya. Kemarin saya konsultasi juga dengan salah satu laboratorium di Kalimantan, bahwa pengujian pupuk itu paling cepat itu 1,5 tahun. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sedang proses ya, kita sedang mengarah ke sana. Tapi kalau untuk perkebunan inti rakyat ya kita sudah apa namanya
sudah terbukti mampu meningkatkan kualitas hasil. Yang tadinya warnanya kuning, pelepah kuning, daun menguning sudah mulai tampak hijau. Artinya persiapan vegetatif untuk mengarah ke generatif itu betul-betul sudah kita penuhi secara persyaratan. Ya, oke, Bapak Ibu semua. Jadi intinya ya materi dasar dalam penggunaan PAMBES ini sudah ada di slide yang tadi saya sampaikan. Ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kuncinya kita mulai diskusi dulu dengan pemilik kebun sawit, kemudian jangan ada peluang sampai yang bersangkutan itu meminta gratisan. Ingat Bapak dan Ibu semua, Bapak dan Ibu tidak mendapatkan gratisan di PTBS, semua harus dibeli berdasarkan paket dan lain-lainnya. Jadi kalau kita berikan secara free, itu artinya apa? Itu artinya sama saja kita tidak profesional, ya, tidak profesional. Maka sebelum yang bersangkutan meminta free untuk diuji coba, ya, kecuali beda lagi cerita kalau misalkan yang bersangkutan punya kebun sawit, punya R&D, Research and Development-nya, tenaga ahlinya, ingin membuktikan produk PAMBES, kita membutuhkan data, kita sediakan tadi di di TM1 misalkan ya, diuji di TM1 ini katakanlah kebutuhannya 40 pouch. Nah, kita sedekahkan 40 pouch, kemudian kita kelola sama-sama peningkatan kualitas hasil, parameternya nanti ujungnya, kemudian kualitas daun dan tanahnya setelah diaplikasi pupuk ini. Nah, kalau itu namanya kerjasama beda. Beda kalau kita ngasih free nih Pak, saya uji coba kasih 3, kemudian kita lepas, tidak akan ada repeat order. Karena semua ini perlu pendampingan. Ya. Dan ketika ada pertanyaan seperti tadi, ya, ketika kita sudah membuka obrolan, apa permasalahan dan kendala selama ini, oh pupuknya mahal. Nah, kita arahkan berapa biaya penggunaan pupuk selama ini per tahun per hektar, itu kan seperti itu. Nah, kalau produk PAMBES hitungannya seperti ini Pak. Nah, mungkin Bapak nanti ada efisiensi biaya kalau menggunakan ini. Nah, sebelum yang bersangkutan nanti nanya yang gratisan, ya, tadi saya sampaikan, nah, Bapak punya lahan berapa yang mau kita aplikasikan produk ini? Nah, silakan Bapak mau ambil paket berapa? Kalau sudah dibegitukan, tidak akan minta gratisan. Malu, pemilik kebun sawit itu kan uangnya banyak. Sekarang Rp3.000 per kilogram rata-rata di atas 3.000. Ya, jadi ada beberapa strategi tadi ya, jangan menggurui juga. Yang penting kita hadir di sini bisa memberikan solusi saja. Karena rata-rata eh, harga sawit tinggi, pupuk pun naik biasanya gitu kan, karena hukum permintaan dan penawaran, hukum pasar berlaku di situ. Nah, maka produk PAMBES ini sebagai solusinya. Nah, sebelum masuk ke apa bedanya dengan produksi grow? Nah, produksi grow ini sama peruntukannya untuk kelapa sawit, cuman ada plusnya, bisa digunakan untuk tanaman keras berbuah tahunan atau perennial crop, ataupun bisa digunakan untuk tanaman semusim. Tapi kalau tanaman semusim kita batasi per hektarnya hanya 2 pot saja. Satu kali periode penanaman, misalkan padi. Nanti ada apa namanya? Jadi padi tidak rekomendasikan menggunakan grow semua. Ya, kenapa? Karena di PTBS itu banyak produk pertanian itu kan. Nah, makanya tugas dari konsultan base farming inilah memberikan rekomendasi kepada para mitra yang menggunakan produk-produk base farming. Narasi grow sebagai hara makro dan hara makro mikro campuran karena ada pembenahan tanah juga di sini, plus pupuk tabur serbaguna dengan teknologi Jepang. Nah, pupuk grow ini ya apanya pupuk yang cukup lama ya. Jadi grow ini sudah cukup lama. Nah, cuman tadi pendistribusiannya PTBS membantu proses pemasaran produk ini. Ya, tujuannya tadi untuk memberikan apa namanya peningkatan kualitas hasil pertanian dan perkebunan dengan salah satu produk terbaik ini ya. Nah, kemudian ciri produk bagus, ya, jadi produk bagus itu aplikasi pemupukannya bisa dikocor itu berarti dilarutkan dalam air. Misalkan kita punya formulasi kalau untuk aplikasi apa namanya penyemprotan itu kan rata-rata 100 sampai 125 gram atau satu pouch bukan satu pouch, satu cup air mineral. Nah, itu di dalam satu tangki 16 liter. Kalau misalkan untuk pengocoran, di sini bisa katakanlah satu satu cup untuk 2 liter gitu ya, lebih lebih pekat. Karena pupuk yang bagus itu pertama bisa dikocor, bisa ditabur, bisa dipendam seperti slow release dan juga bisa disemprot ke daun. Nah, ini semua bisa. Jadi produksi grow ini
kita simpulkan bisa digunakan secara kombinasi, yaitu eh, apa namanya yang disebut dengan SOP based farming 2, yaitu penggabungan antara eco farming, pasgrow dan seagrow. Nah, produk seagrow ini ya, produk seagrow ini diproduksi oleh PT Mineral Jaya Alam Nusantara, kemudian nomor pendaftarnya cukup lama di 2002, kemudian e-katalognya sudah ada, kemudian kandungan haranya yang dipublikasikan berupa P25 ya, fosfor saja. Kemudian apakah ada nitrogennya, jelas ada. Cuman dipublikasikan dan tidak, tetap itu adalah bagian hak kekayaan intelektual daripada produsen ya. Maka sengaja NPK ya di sini ditampilkan hanya berupa P saja, K-nya tidak, kemudian N-nya tidak, karena itu sebagai strategi juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini pupuk Sigro ini ya pernah diujikan di Universitas Brawijaya ya. Kemudian kandungan-kandungannya sudah cukup lengkap ya, bahwa di sini mengandung P25 tadi, ada zinc, ada boron, kuprum, mangan dan lain-lain. Kemudian secara fungsi Sigro ini menambah dan meningkatkan unsur hara di dalam tanah, memecah koloni pada tanah sehingga pupuk mudah diserap oleh tanaman, mengubah zat yang dibutuhkan tanaman menjadi zat tanaman, dan mampu mengurangi residu kimia sintetis pada tanah. Karena apa? Karena ada teknologi asam humat yang ada pada produk ini ya. Kemudian secara aplikasi dan interval pemupukan, aplikasi hampir sama dengan produk Pambes ya. Nah, ini hampir sama dengan produk Pambes. Ini salah satu cara pengaplikasiannya. Kiri dan kanan 50 gram untuk stadia umur tanaman TM1. Kemudian interval pemupukan 3 bulan sekali, setahun 4 kali aplikasi. Kemudian cara menghitungnya pun sama. Kebutuhan sigraunya kita harus mengetahui dulu kebutuhan, hitung populasi, kebutuhan hitung populasi kelapa sawit dalam luasan 1 hektar. 120K, 136 atau 143 pohon per hektar. Nah, setelah itu baru hitung stadia umur tanaman. Nah, stadia umur tanaman ada beda sedikit dengan Pambes ya. Kalau di Pambes umur 4 sampai 8 tahun, 9 sampai 13 tahun, 13 sampai 18 tahun atau 20 tahun, di atas 20 tahun baru T4. Ya, beda-beda sedikit, tidak ada masalah. Yang penting kalau kita mau menggunakan produk Sigro, maka panduannya yang ini gitu ya. Untuk TM1, TM berikutnya ya. Nah, baru hitung kebutuhan Sigro. Kalau kita hitung, dosisnya hampir sama. Tadi umur tanaman TBM 50 gram, kemudian TM1 100 gram, TM2 ya, TM2 apa namanya? Di 150 gram, TM3 12 sampai 18 tahun 200 gram per pohon, TM4 umur 18 sampai 25 tahun dosis 5 sendok takar 20 gram per pohon. Keterangan TBM tanaman belum menghasilkan, TM tanaman menghasilkan 1 sendok takar 50 gram. Jadi cara ngitungnya hampir sama. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau menghitung, katakanlah durian atau alpukat, umurnya memang betul-betul kisaran 4 atau 5 sampai 8 tahun. Maka dosisnya sama 100 gram saja, karena ini teknologi slow release. Ya, kalau diaplikasikan ke sawit sama dosis seperti ini, diaplikasikan ke tanaman dikotil ataupun tanaman perennial berbuah tahunan, ya, baik durian, manggis, alpukat, ya, kemudian apalagi mangga, rambutan. Nah, ini dosisnya sama seperti ini. Itu sih grow. Ya, jadi hampir sama dengan Pambes. Nah, cuman bedanya nanti Bapak Ibu kalau mau mengaplikasikan produk ini ya, diaplikasikannya di apa namanya di komunitas tanaman semusim, maka di sini ada yang disebut dengan SOP Base Farming 2. Nah, SOP Base Farming 2 ini adalah SOP Base Farming 2 ini adalah kombinasi antara eco farming baik original atau premium, kemudian fast grow dan sea grow. Dibutuhkan 22 PV per hektar ya. Tapi di sini masih di luar daripada penilaian dan penyakit tanaman. Nah, cara pengaplikasinya cukup mudah. Aplikasi pratanam, H-3 hari setelah tanam boleh diaplikasikan. Itu kita butuhkan 18 gram eco farming dulu. Nah, 18 gram eco farming itu dari mana hitungannya? Dari 6 tub eco farming dikali 30 gram, 180 gram. 180 gram dibagi 10 tangki. Karena 1 hektar 10 tangki, maka per tangkinya 18 gram eco farming ditambah 500 ml laut air biasa, jadi lautan dulu dalam setengah liter air dalam gayung, mau setengah liter boleh, mau 1 liter boleh, 14 sampai 17 liter air satu tangki untuk luasan 1000 meter persegi. Untuk luasan 1000 meter persegi. Aplikasi pada H-3 hari setelah tanam. Jadi fokusnya H-3 berarti ini tanaman belum ditanam. Kemudian pasca tanamnya di sini ada aplikasi pada daun.
yaitu satu tub dibagi 10 bagian, berarti 1/10 tubnya 3 gramnya, eco farming, ditambah 37,5 gram Asgrow atau setara dengan 1 sendok makan, ditambah 100 gram Sigro setara dengan 5 sendok makan, atau 1 on. Larutkan dalam 1000 ml dulu air, ya, larutkan dalam 1000 ml air, kemudian dari 1000 ml air ini 1 liter ya, kemudian masukkan ke dalam tangki 14 sampai 17 liter air, aplikasi untuk luasan 1000 meter persegi pada jam 6 sampai jam 10 pagi. Umur tanaman ya pada jam 6 sampai 10 pagi. Kemudian umur tanaman pengaplikasiannya adalah ketika 7, 21, 33 dan 40 hari setelah tanam. Semprotkan semua langsung. Nah, itu adalah SOP penggunaan Sigro, Pasro dan Eco Farming yang disebut dengan Best Farming 2 ya. Nah, insya Allah nanti materi ini akan dibahas detail di hari besok ya. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas hasil gabah kering panen ataupun hasil produk pertanian supaya bisa tembus di atas 10 ton atau untuk gabah kering panen ya, ataupun bisa meningkat, yaitu kita gunakan SOP Best Farming 1K yang ada kombinasi BSR, photosynthesis dan eco farming, atau SOP Best Farming 2 yaitu Fast Grow, Sigro dan eco farming. Yang jelas materi tentang Sigro ya, materi Sigro ini, jadi kalau kita mau mengaplikasikan ke tanaman keras, ini semuanya disesuaikan dengan stadia umur tanaman. Setelah kita mengetahui stadia umur tanaman dan kita mengetahui populasi dalam luasan 1 hektar, misalkan untuk durian, maka ini dosisnya seperti ini. Saya akan coba dulu buka kolom pertanyaan ya. Pambes itu dikhususkan untuk tanaman keras ataupun tanaman palmae, tanaman palmae, famili palmae, palem-paleman. Dikhususkan untuk kelapa sawit, kelapa, pinang, kurma, jernang, ya, kemudian ada aren juga. Itu boleh silakan aplikasikan Pambes. Kira-kira ada rencana dari perusahaan untuk memasukkan produk Pambes ke e-katalog. Nah, perlu saya sampaikan. Jadi PT BES ini di bawah naungan dari di bawah naungan dari AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Artinya penjualan langsung itu artinya direct selling. Direct selling ini adalah memangkas distributor-distributor yang ada ya seperti yang konvensional, dari perusahaan bisa menjual langsung ke mitranya. Itu namanya direct selling di bawah naungan AP2LI. AP2LI dengan penyedia e-katalog itu kontradiksi, tidak bisa. Makanya produk PT BES ataupun produk yang sudah ada e-katalog adalah hanya Sigro saja, karena memang perizinannya lebih awal. Ya, kalau diajukan produk PT BES ini dipromosikan untuk diadakan e-katalog sudah tidak bisa. Makanya produk-produk PT BES itu sudah tidak ada e-katalog. Ya, kecuali Sigro saja itu. Sigro pun kan bisa didapatkan hanya berupa penukaran produk saja. Ya, jadi Bapak yang bertanya tentang rencana e-katalog untuk Pambes ini kemungkinan besar sudah tidak bisa. Ya, karena PT BES anggota AP2LI, direct selling, penjualannya secara langsung, kecuali yang memang PT BES memproduksi produk yang tidak dipasarkan melalui direct selling atau melalui sistem network marketing baru bisa. Karena tidak mungkin ya ada 2 produk misalkan, tidak bisa. Setiap pembelian paket harap disertakan sendok takar. Nah, ini banyak yang berebut sendok takar ya. Jadi intinya ya. Jadi apa namanya pupuk dari Pambes ini ya terkadang ada yang sendok takarnya ada yang tidak. Tapi kalau tidak kebagian itu bisa ya, bisa diganti dengan eh, tempat yang kita buat ya setara dengan 50 gram saja. Karena untuk apa praktis untuk pengaplikasiannya ya. Jadi eh yaitu biasanya dibagi dari produsen ya yang namanya sendok takar ya. Tapi sendok takar ini rata-rata hampir sama ya, setara 50 gram. Pak Wan, maaf mau tanya, dengan menggunakan Pambes nggak perlu tambahkan pupuk kimia lagi. Nah, jadi adanya teknologi pada Pambes ini sebetulnya kalau bercerita tentang pupuk kimia sintetis itu di lahan pakan sudah banyak melimpah, numpuk. Bayangkan mulai dari 8 sampai 15 kilogram per pohon per tahun. Kalau sawit itu sudah berumur belasan tahun, itu numpuk, pupuknya tidak diserap semua. Apalagi kalau di situ ada unsur aluminium, ada unsur ferum, besi, ya, yang bisa mengikat unsur fosfor. Nah, maka diuntungkannya produk BES atau Pambes ini itu mampu mengurai
berbagai residu kimia sintetis yang tadi yang tidak bisa terurai supaya bisa menjadi terurai. Nah, kalaupun mau ditambahkan lebih baik mau menggunakan pasro dan sigro boleh silahkan. Cuman itu pun masih dalam kajian. Kalau dari Paraden sudah menyampaikan, kalau misalkan kita punya lahan populasi 120 pohon, kita mau aplikasikan pupuk pambesnya tadi dosisnya adalah 100 gram per pohon kali 120 pohon, 12 kilogram satu kali aplikasi. Nah, setiap 12 kilogram itu bisa ditambahkan Sigro dan Pasgrow. Nah, Sigro dan Pasgrow-nya satu kali aplikasi dibutuhkan dua pos, dibagi 120 pohon tadi, diaplikasikan bersama dengan Pambes. Kalau itu boleh silakan direkomendasikan. Tapi kalau misalkan dikombinasi dengan NPK organik, ya nantinya tidak sesuai harapan ya. Jadi nanti yang bagusnya yang mana gitu kan? Untuk tanaman jeruk purut, bagaimana cara pengaplikasiannya? Ya, kalau tanaman jeruk purut atau yang lain, tadi Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikan. Ini materi untuk besok, yaitu menggunakan SOP Base Farming 2. 10 tub Eco Farming, 1 tub dibagi 10, ditambah 1 sendok Fast Grow, ditambah 5 sendok Sea Grow. Jadi, larutkan dalam 1 liter air, masukkan dalam tangki 16-17 liter air, semprotkan rutin 2 pekan sekali ke tanaman jeruk purut tadi ya, mau jeruk apapun bisa. Busuk pucuk yang ada solusinya. Busuk pucuk di kelapa sawit, penilaian dan penyakit tanaman, Bapak dan Ibu nanti harus japri saja langsung ke saya karena di PTBS belum tersedia yang namanya apa namanya pengenalian dan penyakit tanaman. Saya pun tidak mungkin menceritakan pengenalian dan penyakit tanaman produk di luar PTBS. Ini adalah link Zoom meeting PTBS ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu semua yang mau konsultasi urusan hama dan penyakit tanaman nanti japri saja. Nanti harus menggunakan pupuk apa supaya bisa senyawa dengan produk base farming. Yang penting tanamannya bisa teratasi ya. Apakah pupuk eco farming, fotosintesa, fast grow bisa dicampur dalam satu pak? Jelas bisa ya. Sering kita rekomendasikan untuk pencampuran ini tujuannya untuk efisiensi tenaga kerja, penghematan tenaga kerja ya. Dan tidak ada masalah, malah bagus tanamannya ya. Yang penting produk base farming jangan diaplikasikan dengan racun kimia sintetis dari jenis pestisida. Kalau buah sawit busuk itu apa penyebabnya? Banyak penyebabnya. Yang pertama bisa karena disebabkan oleh defisiensi unsur hara yang disebut dengan buah cengkeh. Jadi setelah penyerbukan, tapi tiba-tiba buah itu busuk. Itu yang pertama defisiensi unsur hara. Itu dulu pernah diatasi pakai produk base farming bisa karena defisiensi hara masalahnya. Nah sekarang kalau misalkan penyebabnya adalah hama dan penyakit tanaman, maka harus dikendalikan hama dan penyakit tanaman. Misalkan cendawan karena terlalu lembab, akhirnya menular ya hifa dan meseliumnya sehingga buah menjadi busuk, itu pun beda cara penanganannya. Jadi kalau ada pertanyaan penyebab buah busuk itu apa, ya tergantung ada defisiensi hara, kekurangan unsur hara, dan hama dan penyakit tanaman. Itu masing-masing cara penanganannya berbeda. Nah, khusus untuk penyakit hama penyakit tanaman nanti japri saja ya. Kemudian di sini kalau untuk tanaman buah naga biar bunga gak pada jatuh, nah itu bisa dikombinasikan antara fast grow ya, fast grow dan sea grow. Mau dikocok boleh karena itu kaliumnya tinggi. Jadi salah satu yang bisa meningkatkan ataupun yang bisa mempertahankan bunga dan buah kalau dibuah pada pentilnya atau pada bunganya supaya tidak cepat rontok, salah satunya unsur kalium, kalium ya, unsur kalium yang cukup tinggi yang bisa mempertahankan bunga dan buah supaya tidak cepat rontok. Nah, silakan Bapak dan Ibu tadi menggunakan SOP Base Farming 2 tadi, 1/10 tub Eco Farming, ditambah 1 sendok Fast Grow, ditambah 5 sendok Sea Grow, lalu kan dalam 1 liter dulu, kemudian masukkan dalam tangki, 16-17 liternya semprotkan. Kalau untuk per pokok buah naga, ya pohon buah naga ini bisa 1 liter sampai 1,5 liter yang apa namanya, yang nutrisi tadi yang saya sampaikan. Ya, silakan ya. Jadi aplikasi itu tetap saya tidak merubah SOP dari produsen, tapi alangkah baiknya produk base farming ini dikombinasi dengan produk base farming yang lainnya ya. Pambes ini sebaiknya dikocor atau gimana? Nah, ini ada pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, eco farming bisa untuk kelapa sawit atau tidak? Bisa. Pak, fotosintesa bisa untuk kelapa sawit? Bisa. Cuman tetap yang kita kedepankan adalah praktis, bahwa produk pertanian PTB adalah produk praktis. Ketika kita menggunakan eco farming, menggunakan fotosintesa, menggunakan fast grow, kalau fast grow bisa dipendam ya. Nah, itu seharusnya pasti kita membutuhkan air. Nah, tidak semuanya petani sawit ini ada air di kebun sawit.
Maka penggunaan pupuk yang direkomendasikan untuk sawit itu yaitu yang teknologi slow release tadi, yaitu bisa pump based ataupun sea grow. Bagaimana dengan base pump slow release? Base pump slow release harus didampingi dengan fotosintesis, harus ada air. Jadi aplikasi BSR itu tidak tunggal. Nah, kenapa Pak? Misalkan di tempat lain BSR kok bagus hasilnya, tapi di tempat lain ada yang kurang kurang optimal. Karena begini Bapak Ibu semua, yang namanya tanah di lahan pertanian atau di perkebunan itu berbeda-beda karakternya. Ada tipe satu, tipe 2, tipe 3, tipe 4, sampai tipe seterusnya. Semakin besar angka tipenya, semakin miskin haranya. Jadi kalau misalkan tanah tipe satu, ya, tanah tipe satu katakanlah pelepahnya hijau, hasilnya melimpah, kita aplikasi tunggal saja udah bagus. Kenapa? Karena memang tadi tadinya sudah subur. Nah, itu yang bisa yang menyebabkan perbedaannya. Kemudian dikocor atau gimana? Kalau dikocor itu pasti aplikasinya ya. Kalau dikocor pasti kita membutuhkan air, maka dipendam saja. Jadi tadi ada slide-nya ya. 20 sampai 30 cm dari pangkal pohon, kita buat lubang, kemudian kita pendam 100 gram untuk TM1. Ya, tutup aja kalau untuk aplikasi Pambes ya. Nah, itu ya Bapak yang bertanya tentang dikocor atau di ini ya. Jadi kalau aplikasi produk ini kita berikan cara sepraktis mungkin. Supaya apa? Supaya dia punya daya tarik. Kalau pupuk NPK organik itu kan bisa 3 sampai 5 kilo sekali satu kali pengaplikasian. Tabur-tabur di piringan gitu kan. Nah, itu kan sayang banyak yang apa namanya? Banyak yang menguap, banyak yang terbuang dan lain-lain. Tapi kalau Pambes ini karena ada teknologi tepat guna, cukup satu on untuk di TM1 ini, kemudian setelah dibuat lubang 20-30 cm dari pangkal pohon, kemudian buat lubang, ditabur, tutup. Mau dibuat 2 titik boleh, misalkan yang TM2 150 gram, 75 gram 1 titik, 70 gram di belakang pohon kelapa sawitnya, boleh. Silakan ya. Ya, di dalam kemasan ada cara pakai ada, cuman ya tadi ya pengaplikasiannya eh, biasanya dari produsen sudah menyediakan yang namanya barcode ya, barcode. Nah, ini Pambes ini ada barcode-nya nih. Ini ada cara pakai. Ada cara pakai dan lain-lainnya di sini ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan searching, buka yang namanya Google Chrome ya. Nah, supaya tahu bagaimana cara pengaplikasian dan lainnya ada di sini semua. Jadi bukanya bukan Google biasa ya, Google Chrome. Apa bedanya Google Chrome dengan Google biasa? Kalau Google Chrome ya, Google Chrome itu ada yang ada sebelah kanannya itu ada lensanya ya. Ada lens, tulisan lens. Nah, itu silakan eh, diklik lensanya ya. Nah, ini Google Chrome. Nah, ini Google Chrome, kelihatan? Nah, Google Chrome kemudian itu ada lensa ya. Nah, lensa itu nanti menyorot seperti ini. Nah, nanti langsung barcode-nya di ini, di scan. Nah, setelah di scan nanti akan memberikan yang namanya kode bagaimana cara pengaplikasian. Ini ya. Begitu pula di Sigro. Nah, kalau Sigro nanti di sini barcode-nya. Jadi kita bukanya nanti di Google Chrome. Kalau ingin mendapatkan cara aplikasinya dari produsen. Nah, dari produsen supaya bisa mudah tercerna dalam pengaplikasian dari tim proses Farming, kita menyediakan baik berupa tadi slide ataupun berupa buku farming guidebook yang sudah ada cara pengaplikasian. Jadi Bapak dan Ibu yang belum punya buku farming guidebook silahkan saja ya order minimal 2 buku sudah bisa dibaca karena secara prinsip ruhnya produk pertanian based farming adanya di buku farming guidebook tadi ya. Apa itu fotosintesa, apa itu eco farming, original dan premium itu sudah ada lengkap semua di buku farming guidebook ya. Kemudian di sini ada lagi yang bertanya tentang apakah di setiap kemasan pambes tidak tersedia sendok takar? Ya, itu kebanyakan tidak tersedia memang. Jadi di Sigro pun ada yang kebagian sendok ataupun yang tidak. Tapi kalaupun tidak kebagian, kita jangan terlalu memikirkan, waduh tidak kebagian sendok nih, jadi lemah untuk prospeknya. Jangan. Yang penting 1 sendok takar itu setara dengan 50 gram. Nah, Bapak dan Ibu bisa buat di air kemasan mineral, kemudian timbang dulu ya sekali 50 gram, itu untuk patokan. Jadi kenapa dibuat 50 gram? Karena dosisnya kelipatan 50.
Yang TBM tadi 50 gram, TM1 100 gram, TM2 150 gram, TM3 200 gram, TM4 250 gram. Jadi nanti kalau 250 gram berarti 5 sendok takar gitu kan. Nah itu silakan buat saja lah. Karena memang itu kewenangan dari produsen ya. Sulit kalau untuk apa namanya semua diadakan sendok takar ya. Jadi kita cekatan saja kalau tidak kebagian kita bikin saja setara 50 gram ya. Ya demikianlah Zoom training pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua terus diberikan kesehatan, ya, karena kesehatan adalah mahkotanya para mujahid. Kemudian diberikan kekuatan, ya, kemudian yang sedang mendapatkan ujian, semoga Allah permudah ujian tersebut sehingga kita menjadi insan kamil dan insan betul-betul yang memang bersyukur. Yang paling utama jaga terus kesehatan untuk semua, terus mengedukasi para petani masing-masing, ya, untuk terus belajar mengupgrade kemampuan kita di bidang apa saja, terutama di bidang bisnis di PTBS ya, karena orang-orang sukses itu ya tadi berkawan dengan orang sukses juga ya. Kemudian hiraukan para haters, para pembenci ya terhadap PTBS dan lain, jangan perlu ditanggapi ya. Tetap kita fokus ke impian-impian kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita sama-sama sempurnakan dalam doa berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.